Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Fitri Ramadhani, NIM H0711911043. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenal technopreneurship. Nah, technopreneurship itu apa? Technopreneurship merupakan suatu bisnis yang berbasis pada teknologi atau lebih jelasnya kewirausahaan di dalam bidang teknologi. Selanjutnya, entrepreneur itu apa? Nah, entrepreneur itu merupakan orang yang masuk dan kemudian menjalankan atau menjadi pionir dalam suatu usaha bisnis yang baru. Nah, kata baru di sini perlu digarisbawahi. Kemudian, entrepreneurship. Nah, entrepreneurship itu apa? Entrepreneurship adalah memulai suatu bisnis yang baru. Selanjutnya, entrepreneur Indonesia. Nah, Anda pasti pernah membeli atau menjual barang di salah satu situs e-commerce Bukalapak. Situs ini semakin terkenal dan banyak pesaingnya. Penggunanya juga semakin bertambah. Nah, pendiri situs Bukalapak ini adalah Ahmad Zaki, seorang pemuda Indonesia kelahiran 1986. Pada awalnya di tahun 2010, perusahaan ini merupakan digital agency bernama Sweet Media. Kemudian, Ahmad Zaki mengembangkannya menjadi situs jual beli online resmi yang ia beri nama Bukalapak. Seperti bisnis pada umumnya, Ahmad Zaki mengalami berbagai permasalahan dan rintangan dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat masih awam dengan situs-situs jual beli online, termasuk Bukalapak. Namun, berkat kegigihannya, perusahaan yang ia dirikan mulai dikenal dan digunakan oleh banyak orang. Bahkan, banyak investor dalam negeri maupun luar negeri yang tertarik bekerja sama dengan Ahmad Zaki untuk memperbesar perusahaannya. Nah, setelah mengetahui pengertian dari technopreneurship, entrepreneur, dan entrepreneurship, selanjutnya saya akan membahas tentang cara mengembangkan technopreneurship. Dalam mengembangkan technopreneurship, di sini kita akan menggunakan SEED model, di mana SEED model itu adalah self-mastery, environment mastery, enterprise mastery, dan development of business plan. Untuk penjelasannya, saya akan bahas pada slide-slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu adalah self-mastery. Nah, self-mastery itu apa? Self-mastery itu merupakan kemampuan mencari atau menggali potensi yang tersimpan di dalam diri dan mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat dijual. Nah, self-master person itu seperti apa? Self-master person itu tidak membutuhkan IQ yang tinggi, tetapi dia hanya membutuhkan EQ dan EQ yang tinggi, dan dia berani mengambil resiko. Kemudian yang kedua itu adalah environment mastery, atau dalam bahasa Indonesianya, penguasaan terhadap lingkungan. Nah, environment mastery ini merupakan kemampuan individu untuk memilih atau menciptakan suatu lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Nah, environment master person itu seperti apa? Environment master person itu, yang pertama, dia mampu mengetahui bisnis yang sedang digeluti. Kedua, dia memiliki paradigma positif. Yang ketiga, tidak dikendalikan oleh situasi dalam kondisi tertentu. Dan keempat, dia mampu menciptakan inovasi dan strategi. Yang ketiga itu adalah enterprise mastery. Nah, enterprise mastery itu merupakan kemampuan untuk menguasai manajemen dan mampu menjalankan organisasi agar inovasi yang dimiliki tidak hanya berhenti di atas kertas.
dan menguasai disiplin enterprise. Nah, disiplin enterprise itu seperti creating the business, marketing management, operation management, financial management, dan risk management. Nah, enterprise master person itu seperti apa? Enterprise master person itu merupakan seseorang yang mampu mengerti dan mengintegrasikan fungsi manajemen, dan dia mengerti proses manajemen seperti planning, organizing, directing, dan controlling. Dan yang paling penting, dia mampu memimpin dan menginspirasi orang lain. Kemudian yang terakhir itu adalah development of business plan. Nah, development of business plan ini artinya kita menjalankan business plan. Nah, di dalam menjalankan business plan, pertama-tama kita harus menulis ide-ide bisnis kita dalam bentuk dokumen. Kemudian mempresentasikan business plan kita, dan yang terakhir ketika kita mendapat masukan, kita harus menambahkannya ke dalam business plan kita. Selanjutnya, untuk ide bisnis saya, di sini saya ingin membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi ini nantinya akan menghubungkan pengemudi dengan penumpang jarak jauh. Nah, di dalam aplikasi ini penumpang cukup men-share lokasi dan tujuannya, dan nanti aplikasi ini akan memunculkan semua pengemudi yang menjangkau lokasi tersebut. Nah, ketika penumpang sudah memilih salah satu dari pengemudi tersebut, nantinya pengemudi akan mengkonfirmasinya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.